Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah mengikuti doa. Hari ini anak-anak hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, kalau hadir semua, artinya anak hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah anak siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau siap, silakan kalau ada sampah-sampah, bawa putih, silakan diambil. Bajunya yang belum rapi, silakan dirapikan dulu ya, anak. Baik, Bu. Oke, buka dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa diketemukan di kelas 91 ini di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Baik anak-anak, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional bagi ibu negeri. Ya, tambah semangat belajarnya ya. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi untuk anak Ibu supaya makin semangat dalam belajar. Silakan diperhatikan ya. Masa depanmu dimulai dari dirimu sendiri. Kalau mau sukses ya belajar ya anak-anak. Kalau capek anak-anak istirahatlah sejenak. Jangan berhenti apalagi menjadi pemalas. Teruslah belajar dan teruslah berkembang. Kemudian ingatlah anak-anak semua setiap kamu malas-malasan, teman kamu di luar sana terus
kamu tuh tinggi untuk selalu belajar dan terus belajar. Nah, terkait materi kita di minggu lalu, kita ada yang masih ingat di minggu lalu kita belajar mengenai tentang apa? Silakan Nurul. Materi kemarin kita belajar tentang mengenai bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Nurul. Oke, anak-anak, artinya masih ingat ya kita di minggu lalu belajar mengenai tentang bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita juga yang sama mengenai kedaulatan negara. Hari ini belajar mengenai tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar tahun Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tadi mampu untuk menganalisis mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui tayangan PowerPoint dengan cepat. Nah, adapun materi kita pada hari ini, yang pertama perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, yang kedua perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Demokrasi di negara Republik Indonesia itu ada demokrasi apa saja? Ya, silakan Dewi. Jadi demokrasi yang ada di negara itu yaitu ada 4. Yang pertama ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi pada masa reformasi. Kita beri aplaus dulu kepada Dewi. Ingat ya, mengenai demokrasi di negara Indonesia itu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila di masa reformasi. Nah, ini ada sedikit Bu Dewi. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang tahu tidak mengenai sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia itu ada sistem pemerintahan apa saja? Silakan Nurul. Baik Bu, sistem pemerintahan Republik Indonesia itu ada 3, yaitu 1 sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Ya, benar ya, dapat dari dulu kita beri aplaus dulu. Bahwasanya benar ya, sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia itu ada sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Oke, kita bahas satu persatu. Ini ada kita yang menurut. Kita masuk ke materi. Pertama, demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer ini disebut dengan demokrasi liberal, yang di mana pada waktu itu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dia bukan kepada presiden bertanggung jawabnya. Presiden itu hanya sebagai kepala negara saja, yang lebih berwenang itu perdana menteri. Adapun prinsip demokrasi parlementer itu ada 5. Kedaulatan rakyat, yang dimana dalam pemilunya itu dia dipilih langsung oleh MPR. Selanjutnya pemilu yang bebas, adil, dan terbuka, yang dimana pemilu yang bebas dia ibarat itu terserah bebas mau memilih siapa saja yang ingin menjadi pemimpin. Pemilu yang adil, adanya adil dalam pemilihan umum. Selanjutnya pemilu yang terbuka, di mana dia saling terbuka dan tidak adanya saling menutupi di dalam pemilu itu, ya tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya pengawasan parlemen, di mana dia selalu diawasi oleh parlemen agar kebijakan itu selalu berjalan dengan baik dan tidak ada yang menyelewengkan mengenai tanggung jawab itu. Selanjutnya pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintah bertanggung jawab itu pemerintahan harus bertanggung jawab apa yang sudah dibuatnya di dalam kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan, jangan tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya keterbukaan dan transparan, yang dimana saya katakan tadi yang namanya keterbukaan itu harus adanya saling terbuka dan tidak ada salingnya dan tidak ada saling untuk menutupi dalam informasi apapun. Selanjutnya
Selanjutnya demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi ini dikenal dengan masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Nah, yang dimana demokrasi parlementer juga masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang dimana pada waktu itu dia menggunakan yang namanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun prinsip demokrasi terpimpin ada tiga. Fokus yang pertama fokus pada sosial, dominasi partai politik, dan kepemimpinan yang dominan. Di mana fokus pada sosial. Nah, jadi dulu demokrasi terpimpin itu selalu mengutamakan yang namanya sosial dan ekonomi untuk mencapai suatu tujuannya. Dominasi partai politik yang dimana pemimpin itu selalu dekat dengan yang namanya partai politik. Selanjutnya kepemimpinan yang dominan, yang dimana dia itu dulu mengambil kebijakan-keputusannya itu dekat dengan yang namanya sistem politik. Selanjutnya demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang dimana waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Dari mana prinsipnya itu kebebasan atau kesamaan dan kedaulatan rakyat, tiga pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Dari mana kebebasan atau kesamaan itu dia bebas dalam menentukan hal apapun dalam kebijakannya, dalam melakukan hal apapun seperti itu. Kemudian yang kedaulatan rakyat, di mana pemilihannya itu langsung dipilih oleh rakyat. Kalau tadi demokrasi parlementer dan terpimpin dia dipilih oleh MPR. Nah, kalau demokrasi Pancasila dia langsung dipilih oleh rakyatnya. Yang ketiga, pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab, yang dimana dia harus terbuka dalam sama warga negaranya dan bertanggung jawab atas kebijakan apa yang sudah dibuatnya. Selanjutnya mengenai demokrasi Pancasila di masa reformasi, yang dimana di masa Pancasila di masa reformasi ini yaitu menyempurnakan dari yang namanya demokrasi Pancasila tadi. Adapun prinsip dari demokrasi Pancasila masa reformasi itu yang pertama berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua menganut sistem pembagian kekuasaan, dan yang ketiga itu didukung oleh kecerdasan warga negara. Di mana berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu dia itu lebih dengan religius dan tidak menerima orang yang berkelompok ateis yang tidak memiliki agama. Selanjutnya yang kedua mengenai sistem pembagian kekuasaan, yang dimana Indonesia ada tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya didukung oleh kecerdasan warga negara, yang dimana warga negara itu memiliki peranan yang sangat aktif dalam berpartisipasi dengan pemerintahan. Selanjutnya mengenai sistem parlementer, yang dimana sistem parlementer ini pemerintahan, di mana parlemen memiliki peranan sangat penting dalam pemerintahan itu seperti lembaga yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya sistem semi parlementer, yang dimana sistem parlementer itu sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan yang namanya pemerintahan negeri. Selanjutnya sistem presidensil, yang dimana sistem ini kekuasaan eksekutif dipilih oleh pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Mungkin itu saja anak-anak materi kita pada hari ini. Ibu sudah membagi kelompok di minggu lalu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan anak-anak, silakan membuka Google Classroom-nya. Sudah Ibu tahukan di dalam Google Classroom-nya. Sedikit Ibu menjelaskan kalau Ibu menggunakan yang namanya RKPD menyusun kata secara acak. Misalnya kata itu terpimpin demokrasi, kata yang sebenarnya kan demokrasi terpimpin. Nah, jadi kalian susunlah dulu kata-katanya menjadi sebuah pertanyaan yang nantinya. Kemudian tugasnya kalian akan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Silakan anak-anak dikerjakan dan nanti kalau sudah silakan menjelaskan di depan kelas. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Silakan untuk dikerjakan. Ibu.
ditanyakan silakan ditanyakan ya, jangan diam ya. Bagaimana jika sudah silakan melanjutkan dipakai cara silakan kelompok dua dulu. Saya perwakilan dari kelompok dua ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Kami sudah mencari beberapa informasi bahwa memang benar di sini kami terkait tentang demokrasi tertinggi. Di mana pada demokrasi tertinggi periode ini disebut juga dengan orde lama. Ya, terus kemudian presiden dan dewan perwakilan rakyat berada di bawah majelis permusyawaratan rakyat. Ya, dalam demokrasi tertinggi ini terdapat dalam Pancasila yaitu sila keempat. Ya, kemudian terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 berkenaan dengan G30 SPKI. Itu benar juga. Dan yang terakhir demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Itu pernyataannya. Kemudian untuk pertanyaan mengapa waktu itu presiden dan dewan perwakilan rakyat berada di bawah majelis permusyawaratan rakyat, maka dari kelompok itu menjawab bahwa karena majelis permusyawaratan rakyat sebelum amandemen ia merupakan lembaga tertinggi di antara lembaga lainnya, sedangkan presiden saat itu sebagai kepala negara atau pemimpin bangsa Indonesia. Dan ya presiden MPR sebagai lembaga tertinggi di antara lembaga lainnya. Kemudian setelah amandemen, dia sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya karena dia otomatis majelis permusyawaratan ini berada di puncak dari presiden. Maka dari itu setelah amandemen dia disejajarkan dengan lembaga lainnya. Jadi tidak mungkin presiden di bawah majelis permusyawaratan rakyat setelah. Kemudian dari itu kami menyimpulkan bahwasanya kami telah mencari banyak informasi mengenai demokrasi tertinggi. Pernyataan di atas benar kalau itu adalah pelaksanaan dalam demokrasi tertinggi karena dari demokrasi itu sudah dicari banyak informasi. Lalu ditentukan bahwa memang benar kemudian pernyataan di atas sudah kami olah dan cari dan pernyataan dia itu benar mengenai pelaksanaan dari mungkin itu saja pemaparan dari kelompok dua. Saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok satu silakan slide depan. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kelompok satu itu membahas mengenai demokrasi parlementer di negara Indonesia. Dari pernyataan mengenai sistem pemerintahan yang dijalani demokrasi parlementer itu benar. Kemudian yang kedua, pernyataan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri sedangkan presiden hanya sebagai lambang, itu juga benar. Kemudian
Kemudian pernyataan terkait demokrasi parlementer bahwa dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu juga benar. Yang keempat itu salah satu isi dari dekret presiden yaitu memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu benar. Dan yang terakhir itu demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1959 itu benar. Lalu dari pernyataan-pernyataan tersebut timbul pertanyaan, mengapa dalam demokrasi parlementer ini mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959? Karena kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara saat itu dekret presiden 5 Juli tahun 1959 bertujuan untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik. Melalui dekret ini, pemerintah memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesimpulan kami dari kelompok 1 bahwasanya kami telah mencari informasi sebanyak mungkin mengenai demokrasi parlementer. Pernyataan di atas benar, hal itu adalah pelaksanaan dalam demokrasi parlementer. Karena dari kelompok kami sendiri itu sudah benar. Kalau ditemukan informasinya benar atau salah terkait informasi yang kami jelaskan tadi. Kemudian pernyataan kita sudah kami olah dan kami cari tahu kebenarannya mengenai pelaksanaan dari demokrasi parlementer. Oke, kita dari kelompok 1. Kita bilang dulu kelompok 1 ini ada saya kelompok 1 dan 2 sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompoknya. Benar ya, presentasi kelompoknya itu sesuai, perhatian lebar kerjanya itu sesuai, sesuai materinya itu benar dan jelasannya tadi. Baiklah anak, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Silakan bagi anak-anak yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dulu. Baik Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita tadi belajar mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia itu tadi ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Pancasila dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Kemudian perkembangan sistem pemerintahan Indonesia yang ada 3, yaitu pemerintahan parlementer, pemerintahan semi parlementer, dan pemerintahan sistem presidensi. Kita beri dulu, bareng dulu. Oke anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak silakan minggu depan mempelajari mengenai tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan ketua kelas dipimpin doa sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Amirul, silakan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, begitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau